kabarnya semuanya? Puji Tuhan, pasti sehat. Puji Tuhan. Semua sehat ya anak-anak ya. Pagi hari ini kita mau devosi. Kita akan bersatu di dalam doa untuk devosi kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami semuanya sehat, diberkati oleh Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama kembali menikmati berkat Tuhan hari ini bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, pagi hari ini kita mau devosi. Ya, kita akan baca Alkitab kita yang terambil di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama Alkitab kita pagi hari ini. Yuk kita baca bersama-sama Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-1 sampai yang ke-17. 1, 2, 3. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya." Bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buahnya itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan buat jamaah. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati buat setiap kita yang membaca hari ini. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, untuk perikop devosi kita hari ini adalah manusia mau otoritasnya sendiri. Ya, devosi kita hari ini diberikan perikop manusia mau otoritasnya sendiri. Nah, coba kita perhatikan bersama-sama. Ketika Adam dan Hawa, sangat tergoda untuk melihat buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Ya, apalagi ketika ular mengatakan bahwa manusia tidak tentu mati kalau memakannya dan bahkan bisa menjadi seperti Allah. Ya, menurut si ular, manusia yang memakan buah pengetahuan yang baik yang jahat itu tidak akan mati. Menurut si ular berkata kepada Adam dan Hawa bahwa mereka tidak akan mati ketika mereka memakan buah pohon pengetahuan tentang baik yang jahat. Itu menurut si ular. Bahkan menurut si ular juga bahwa manusia akan menjadi seperti Allah. Nah, kedengarannya seperti tawaran yang sangat menarik ya buat mereka berdua, Adam dan Hawa. Kedengarannya seperti tawaran yang sangat menarik dan sangat berbeda sekali dengan peringatan Allah. Disinilah titik kesalahan manusia, bahwa ternyata manusia tidak dengar-dengaran dengan peringatan Allah yang Allah berikan kepada manusia yang ada di Taman Eden itu, yaitu Adam dan Hawa. Kan Adam dan Hawa lebih cenderung atau lebih memilih untuk patuh sama perkataan si ular
atau bisa juga disebut si iblis, ya. Jadi disinilah titik kesalahan manusia yang lebih tertarik dengan perkataan si ular ketimbang menaati peringatan yang Allah sampaikan kepada manusia yang ada di Taman Eden itu. Nah, manusia melupakan motivasi Allah yang baik dan otoritas Allah yang mutlak. Ya, manusia cenderung melupakan atau mengabaikan rancangan Allah atau motivasi Allah yang baik buat manusia itu sendiri dan otoritas Allah yang mutlak buat mereka, bahwa Allah menghendaki supaya manusia itu benar-benar menaati apa perintah yang Allah sampaikan kepada manusia saat itu. Namun manusia lebih memilih untuk taat kepada si ular, ya. Nah, maka manusia berani menggunakan otoritasnya. Manusia berani menggunakan otoritasnya sendiri, ya, atau mengatur dan menetapkan pilihannya sendiri tanpa memperhitungkan apa yang Allah sampaikan kepada manusia waktu itu, ya. Jadi manusia cenderung mengambil keputusan sendiri kalau menurutnya baik tanpa mempertimbangkan atau tanpa bertanya, tanpa berdoa kepada Tuhan. Manusia cenderung untuk mengambil keputusan sendiri menurut pengertiannya sendiri, seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa waktu berada di Taman Eden saat mereka jatuh dalam dosa. Sebelum mereka memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa. Namun karena Adam dan Hawa tidak taat sama peringatan yang Allah sampaikan kepada mereka, dan mereka lebih memilih untuk taat kepada si ular saat itu dan memakan buah pengetahuan yang baik tentang yang jahat, itu pilihan mereka. Nah, waktu mereka memakannya, nah disitulah mereka baru tahu bahwa mereka sudah jatuh di dalam dosa karena mereka sudah nggak taat sama Allah, ya. Mereka mengambil keputusannya sendiri tanpa memperhitungkan atau tanpa mengindahkan peringatan yang Allah sampaikan kepada mereka. Nah, apakah manusia tidak boleh mengambil keputusan? Ada satu pertanyaan, apakah manusia tidak boleh mengambil keputusan? Nah, tentu saja boleh, tapi masalahnya, ya, apakah keputusan yang kita ambil itu sesuai keputusan Allah atau malah melawan keputusan Allah? Jadi anak-anak, hari ini kita bisa belajar, ya. Kita bisa mengambil keputusan, ya. Kita bisa mengambil keputusan, namun kita harus perhatikan dan kita perhitungkan apakah yang kita ambil, apa yang keputusan yang kita ambil itu benar-benar seizin dengan kehendak Allah atau berkenan kepada Allah. Jadi kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan tolong, Tuhan mampukan kita untuk mengambil keputusan yang baik buat kita juga memuliakan nama Tuhan. Jadi kita belajar untuk tidak mengatur atau untuk menggunakan otoritas kita sendiri, atau kalau contohnya di rumah kayak ini suka kayak jadi bos gitu, ya, kasarnya contohnya di rumah seperti bos, apa-apa minta orang tuanya menuruti apa yang jadi kemauan kita. Misalnya nih kayak Bu Lastri misalkan sama orang tua nih, Ibu, pokoknya aku hari ini harus dibelikan mainan yang baru. Kalau aku nggak dibelikan mainan yang baru, aku ngambek, aku nggak mau sekolah. Nah, itu keputusan yang salah. Kita ngambek, kita marah-marah, kita jadi bos, ngatur-ngatur orang tua atau ngatur-ngatur ibu atau ngatur-ngatur bapak, ngatur-ngatur orang yang lebih tua dari kita. Dan setiap kemauan kita harus dituruti, setiap apa yang menjadi keinginan kita harus dituruti. Nah, itu tidak baik buat kita, ya. Tuhan nggak mau anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang seperti ini. Itu akan
berdampak buruk buat masa depan kita ya. Jadi hari ini kita belajar untuk kita belajar untuk mengambil keputusan itu yang bijaksana, yang tidak merugikan orang lain, juga tidak merugikan diri kita sendiri. Terlebih kita berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan mampukan kita untuk kita mengambil keputusan yang bijak, keputusan yang baik buat kebaikan kita ya, buat kebaikan orang-orang di sekitar kita, sehingga kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Nah, demikian devosi kita pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini atas devosi yang boleh kami dengar bersama-sama, bahwa kami mau belajar Tuhan untuk tidak untuk tidak menjadi orang yang mengabaikan apa yang menjadi peringatan Tuhan atas kami melalui orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan mengasihi kami untuk kami tumbuh menjadi anak yang baik, menjadi anak yang saling menghargai, menjadi anak yang dengar-dengaran akan setiap nasihat-nasihat yang Tuhan sampaikan kepada setiap orang-orang di sekitar kami, baik melalui orang tua, melalui bapak ibu guru, baik melalui rekan-rekan kami. Terima kasih Tuhan buat devosi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kami semuanya, dan juga memberkati setiap kegiatan pembelajaran kami hari ini. Kiranya dari pagi hingga selesainya nanti kami tetap ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Semangat untuk belajar hari ini. God bless you anak-anak semuanya. Bye-bye.